Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran berbasis keterampilan digital di sekolah dasar. Pertama-tama, kita hidup di era digital, di mana hampir semua aspek kehidupan, pendidikan, pekerjaan, komunikasi bergantung pada teknologi. Anak-anak yang sejak dini dibekali keterampilan digital akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan, termasuk dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Kompetensi teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dasar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Pertama ada mengenal teknologi sejak dini, yang kedua ada mampu menggunakan perangkat digital secara produktif dan aman, yang ketiga ada memiliki kreativitas dan kemampuan kolaborasi melalui teknologi, yang terakhir ada tidak hanya sebagai pengguna pasif tapi juga pencipta digital. Selanjutnya ada keterampilan digital dasar. Pertama ada menggunakan komputer atau tablet, yang kedua ada mengetik dan menyunting teks, yang ketiga ada membuat presentasi sederhana. Selanjutnya ada mengenal internet dan keamanan cyber, yang terakhir ada dasar-dasar coding. Metode pembelajaran yang digunakan bisa dengan project based learning. Metode ini menekankan pada pembelajaran melalui project nyata yang melibatkan teknologi digital. Contohnya, siswa membuat video presentasi tentang lingkungan sekolah atau membuat poster digital tentang pentingnya makanan sehat. Yang kedua ada gamifikasi, mengintegrasikan elemen permainan ke dalam proses pembelajaran untuk membuatnya lebih menyenangkan dan menarik. Contoh, menggunakan aplikasi seperti Kahoot atau Quizizz untuk menguji pemahaman materi. Metode yang ketiga ada blended learning, gabungan antara pembelajaran tatap muka offline dan pembelajaran digital online. Guru mengajar materi di kelas, lalu siswa mengerjakan tugas atau kuis secara online di rumah. Yang keempat ada kolaborasi digital, yaitu mendorong siswa kerjasama secara daring menggunakan platform digital. Contohnya menggunakan Google Docs untuk menulis cerita bersama secara online atau diskusi lewat forum kelas virtual. Yang terakhir ada pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberi masalah nyata dan diminta mencari solusi menggunakan alat digital. Contohnya, bagaimana cara mengurangi sampah plastik di sekolah? Siswa mencari data dan membuat kampanye digital, dapat berupa poster. Selanjutnya ada contoh aktivitas digital. Yang pertama ada membuat poster digital, bisa dengan Canva, PowerPoint, atau aplikasi serupa. Siswa diajak mendesain poster digital dengan tema tertentu seperti hemat energi atau cinta tanah air. Mereka belajar memilih gambar, menyusun teks, dan memahami tampilan visual yang menarik. Jadi anak-anak bisa diajarkan untuk mendesain sejak dini. Yang kedua ada menyusun presentasi kelompok. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk membuat dan mempresentasikan slide, misalnya dengan Google Slides atau PowerPoint. Tema bisa terkait pelajaran seperti IPA, IPS, atau bahasa. Yang ketiga ada belajar coding dasar. Dengan keterampilan visual berbasis blok, siswa bisa belajar membuat animasi game sederhana atau cerita interaktif. Yang keempat ada mengakses dan menganalisis informasi dari internet. Siswa diberi tugas mencari informasi sederhana, misalnya tentang hewan langka atau cuaca di internet menggunakan browser aman. Terlepas dari itu semua, peran guru sangatlah penting, yaitu sebagai fasilitator pembelajaran digital. Guru memberikan arahan, menjelaskan cara menggunakan alat digital, serta mendampingi siswa saat mengerjakan tugas berbasis teknologi. Selanjutnya, peran guru mendorong penggunaan teknologi yang aman dan etis. Guru punya peran penting dalam mengedukasi siswa tentang etika digital, yaitu dengan tidak membagikan data pribadi, tidak menyebar hoax, dan bersikap sopan saat menggunakan internet atau media sosial. Selanjutnya ada menjadi teladan penggunaan teknologi positif. Jadi guru harus menunjukkan bahwa teknologi ini bisa digunakan untuk hal-hal produktif dan positif dalam belajar. Contohnya menggunakan media pembelajaran yang interaktif, memanfaatkan aplikasi presentasi, kuis digital, dan video edukatif. Selanjutnya, mengembangkan kompetensi digital guru sendiri. Untuk bisa mengajar keterampilan digital, guru sendiri harus terus belajar dan beradaptasi. Pelatihan seperti workshop atau komunitas belajar sangat penting agar guru tidak tertinggal perkembangan teknologi. Agar guru-guru yang sekarang ini sudah tidak ada lagi guru-guru yang gaptek gitu. Selanjutnya ada peran sekolah.
Peran sekolah dalam pembelajaran digital yaitu menyediakan fasilitas digital, mengintegrasikan keterampilan digital dalam kurikulum, memberikan pelatihan untuk guru, membangun budaya digital positif, menjalin kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Selanjutnya ada peran orang tua. Peran orang tua sangatlah penting di sini, yaitu mendampingi anak saat menggunakan teknologi, menyediakan akses teknologi di rumah jika memungkinkan, lalu menanamkan etika dan kebiasaan digital yang positif, berkomunikasi aktif dengan guru dan sekolah, memberikan dukungan moral dan motivasi. Selanjutnya ada tantangan implementasi. Yang pertama ada keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Yang kedua ada kompetensi digital yang belum merata, ya seperti yang disebutkan tadi bahwa guru harus mengikuti pelatihan-pelatihan dan workshop agar tidak tertinggal perkembangan zaman. Yang ketiga ada kurangnya integrasi dalam kurikulum. Pembelajaran digital belum sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum tematik di SD. Yang keempat ada dukungan orang tua yang kurang. Di rumah, beberapa orang tua tidak dapat membantu anaknya mengakses teknologi karena keterbatasan perangkat, waktu, dan literasi digital. Padahal kolaborasi rumah dan sekolah sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran digital. Yang kelima ada resiko keamanan cyber bagi anak. Tanpa pengawasan, anak bisa terpapar konten tidak layak, menyebarkan informasi pribadi, terlibat dalam aktivitas digital yang membahayakan. Lalu kesadaran tentang etika dan keamanan digital masih rendah baik pada siswa maupun lingkungan sekitarnya. Jadi dari resiko yang sudah dipaparkan ini, bahwa penting banget pengawasan dari orang tua atau dari guru untuk mengawasi aktivitas anak pada saat bermain internet. Nah, yang terakhir ada solusi dan rekomendasi. Untuk mengatasi tantangan dalam pembelajaran digital sekolah dasar diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Sekolah perlu dilengkapi dengan perangkat dan koneksi internet yang memadai. Guru juga harus mendapatkan pelatihan rutin agar mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Materi digital sebaiknya dimasukkan ke dalam kurikulum tematik agar lebih relevan dan mudah dipahami siswa. Selain itu, orang tua perlu dilibatkan melalui sosialisasi agar bisa mendampingi anak menggunakan teknologi di rumah. Yang tidak kalah penting, siswa harus diajarkan etika dan keamanan digital sejak dini agar bisa menggunakan internet dengan bijak dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.